Partai Golkar resmi mendukung Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur di Pilkada Jabar 2024. Dukungan tersebut membuka peluang Ridwan Kamil bertarung sebagai kandidat gubernur di Pilkada Jakarta. Munculnya nama Ridwan Kamil atau RK dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2024 lalu. Menurut Dasko, seluruh partai politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus sudah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jabar tersebut di Pilkada Jakarta 2024. Sementara untuk bakal calon wakil gubernur RK akan segera diumumkan. Ya, insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya, nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membenarkan bakal ada penambahan partai yang akan bergabung bersama Kim di Pilkada 2024, tepatnya lebih dikenal dengan Kim Plus. Terbaru mencuat rumor Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan Presiden PKS Ahmad Saiku di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku mengungkapkan PKS mendapat tawaran posisi calon wakil gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju untuk Pilkada Jakarta. Lantas, benarkah upaya itu untuk menjegal Anies di Pilkada Jakarta? Jika Anies gagal maju, benarkah hanya ada calon tunggal di Pilkada Jakarta? Dan apakah PDIP akan tinggal diam dengan manuver koalisi Kim Plus yang menggandeng sejumlah parpol? Tim TV One mengabarkan. Banyak opsi nih. Ya, memang sudah waktunya pemirsa politik semakin panas untuk pilkada, khususnya Pilkada Jakarta. Betul sekali tema yang saya angkat malam hari ini, Saiku digoda, Anies waspada. Masyarakat sih berpikir bahwa nantinya PKS akan resmi mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Tapi siapa yang tahu, ini politik pemirsa. Ketika godaan itu muncul, partai pun berhitung. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One, di ujung sana sudah ada Mas Agung Baskoro sebagai pengamat politik kita. Dan ada Mas Seno Bagaskoro ya, bukan Baskoro ya. Mas Seno Bagaskoro mewakili PDIP. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Khalid dari PKS. Saya akan menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dan saya akan menyapa dua narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Dev Laksono mewakili Golkar dan juga Bang Sahrin Hamid yang merupakan juru bicara Pak Anies Baswedan. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya narasumber saya lewat sambungan Zoom. Saya mau tanya dulu, benar PKS digoda, Pak Saiku digoda untuk berpasangan dengan Ridwan Kamil? Ya, sebelum ke topik langsung ya. Ada 3 hal yang mungkin harus kita pahami terlebih dahulu. Pertama adalah, jadi Partai Keadilan Sejahtera ini di Jakarta mendapatkan mandat rakyat yang cukup besar, bahkan menjadi partai pemenang. Ya. Kita meraih 18 kursi di sini dan sebagai pemenang di Jakarta. Dan perolehan itu memberikan mandat kepada PKS untuk menentukan agar kader terbaiknya menjadi calon gubernur atau menjadi calon wakil gubernur. Dalam kerangka itulah kemudian PKS memutuskan bahwa kader PKS harus ikut berlaga dalam kontestasi pilkada, entah sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Kemudian dari kerangka inilah kemudian kita melakukan gait aspirasi. Muncullah gagasan untuk memasangkan Anies Sohibul Iman atau kita sebut sebagai pasangan aman. Dan itu sudah direkomendasikan secara resmi pada tanggal 25 Juni. Sudah berlalu sampai sekarang 40 hari ya. Nah, jadi PKS sudah mendeklarasikan Anies Sohibul Iman sebagai pasangan yang resmi didukung oleh PKS. Bahkan PKS sendiri ini memberikan karpet merah nih kepada Mas Anies. Untuk apa? Untuk menjadi usungan kita dengan 18 kursi tadi. PKS mengambil posisi sebagai wakil gubernur. Dan disinilah kami meminta kepada Mas Anies untuk memenuhi ya 4 kursi sisanya. Karena begini, untuk maju di DKI Jakarta kita butuh 22 kursi. Dan PKS meminta kepada Mas Anies kekurangan 4 kursi ini ya untuk dilengkapi sehingga kita bisa berlayar. Dan kami sepakat ya, kita mempunyai deadline term and condition
itu sampai tanggal 4 Agustus kemarin. Ya, Belum 4 Agustus berarti ya? kemarin. 4 Agustus sudah lewat sebenarnya. Ya. 4 Agustus kemarin kita Belum ingin dipenuhi bersepakat. maksudnya ya? Belum dipenuhi. Jadi tiket ini belum bisa berlayar. Batal dong perjanjiannya. Ya, PKS sebenarnya sudah membangun komunikasi dengan Ya. rekan-rekan kita. Misal sebelum kita deklarasi, Pak Syaihu sudah berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh. Ya. Itulah kenapa kemudian pasangan aman itu dideklarasikan. Kemudian di Harlah PKB, Pak Syaihu sebagai Presiden PKS menawarkan langsung kepada Partai Kebangkitan Bangsa untuk sama-sama mendukung aman. Jadi proses yang sudah kita lalui ini juga cukup panjang, selama 40 hari. Kita berharap pasangan ini akan berlayar. Tentu kita tidak ingin nanti ketidakpastian ini semakin panjang. Sehingga saat ini kita melihat bahwa pasangan aman ini kita berikan extra time. Ibarat kalau main bola ini ada extra time. Ya. Dan kita dengan extra time ini, kita juga melihat juga, kenapa? Proses ini tidak dalam kondisi statis, dinamis. Karena ada tawaran-tawaran tadi seperti yang Mbak Caca sampaikan Ya. tadi, itu juga muncul. Ya, kami akui. Ya, dari Kim dan sebagainya muncul juga kepada kami. Sehingga kita juga harus melihat peluang-peluang yang ada di sini. Ya, sehingga komunikasi terus kita jalin ya dengan berbagai pihak. Ya. Namun kami tetap memprioritaskan bahwa pasangan aman ini bisa berlayar. Inilah tugas besar. Kami berharap Mas Anies sebagai Ya. kandidat bisa memenuhi tiket tersebut, kurang 4 kursi, sehingga pasangan aman bisa berlayar. Mas Arin, boleh dijawab dong, sudah diberikan dukungan, tapi ada tenggat waktu untuk memenuhi 4 kursi tadi. Tapi tampaknya Mas Arin ini sedikit terputus ya komunikasinya ya. Mungkin saya ingin bertanya juga kepada PDIP pasti ya di sini Mas Seno. Kalau PDIP gabung, jangankan 4 kursi, ini lebih malah terpenuhi. Ya. Ini bagaimana? Ya, kita bersyukur kita diberi mandat mendapat belasan kursi Ya. di pileg kemarin. Meskipun kita tahu bahwa situasi pemilu kemarin betul-betul tidak menguntungkan sebenarnya untuk PDI Perjuangan. Tetapi kita diberi kepercayaan rakyat, di Jakarta masih cukup punya banyak kursi. Oleh karena itu kami bertanggung jawab untuk menghadirkan pemimpin yang paling mantap lah menurut kami. Artinya pemilu itu bukan sekedar masalah cocok logi, bukan sekedar masalah cepat-cepatan, siapa cepat dia dapat. Ya. Tapi kami yakin bahwa pemilu itu akan berpengaruh terhadap hidup, martabat hidup sekian juta, puluh juta orang yang hidup di Jakarta 5 tahun yang akan datang. Artinya kami tidak mau tergesa-gesa. Di pengalaman berbagai macam pemilu yang sudah kami lalui sebelumnya, belum tentu siapa cepat dia dapat. Artinya apa yang terjadi secara awal-awal di masa pemilu, ini bisa jadi mendekati injury time, bisa ada banyak dinamika. Kita tahu Jakarta juga terjadi seperti itu. Tetapi kami yakin bahwa Jakarta ini etalase. Ya. Jadi harus memunculkan pemimpin yang benar-benar serius. Dan itu bukan sekedar persoalan etalase politik, etalase demokrasi, etalase ekonomi. Jadi kalau hari-hari ini ada muncul misalnya wacana, apakah jangan-jangan Jakarta nanti dibuat kota kosong? Kami rasa kami berada di garis komitmen, kami akan memastikan agar opsi-opsi itu hidup. Persoalan dengan siapa mitra kami, hari ini kami sedang ngobrol dengan banyak sekali mitra-mitra strategis. Ya. Entah itu partai, entah itu tokoh, tetapi kami pastikan nanti kami akan insya Allah punya calon sendiri.